Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Karam. Kali aja, seram. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tahu, kalian pasti merindukan suara saya, Mbak Tukiem, janda paling bohai seantero desa saya. Buat para pengangguran abadi dan para jomblo kutukan, yang selalu menjadi beban keluarga, dan gunjingan para tetangga. Semoga kalian baik-baik aja, jangan berputus asa. Semua ada hikmahnya. Saya hadir kembali menghibur kalian dengan cerita seram, pengalaman seram, kisah nyata, yang dialami oleh teman kita dari Sabang sampai Papua. Cerita kali ini, kembali kami membawakan dua cerita sekaligus. Seperti apakah keseruan dan ketegangan ceritanya? Jangan kemana-mana. Tetap stay di channel Karam. Kali aja seram. JGN lupa subrek ya. Selamat mendengarkan. Cerita pertama berjudul Hantu Korban Kecelakaan. Selamat mendengarkan. Hantu korban kereta api. Malam itu jika saja teman saya tidak genit pasti kejadian tersebut tidak akan terjadi. Aku adalah mahasiswa FISIP UI angkatan tahun 1998. Dan kejadian yang aku alami terjadi di tahun 1999 bersama sahabatku yang sering kupanggil dengan nama Ableh. Malam itu, kami bertiga mengerjakan tugas kelompok yang diberikan dosen. Ketika selesai mengerjakan, Ableh dan Norman pulang dari kosan saya yang terletak di Gang Sawo pada pukul jam 12 lewat tengah malam. Mereka berdua berboncengan menggunakan sebuah sepeda motor dua tak yang sangat nyaring bunyinya. Norman dan Ableh sama-sama tidak memiliki SIM. Motornya tidak memiliki STNK dan keduanya tidak memakai helm. Sedangkan Jalan Margonda Depok pada saat-saat itu sering ada polisi. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kedua temanku mengambil jalan alternatif dalam kampus, yaitu melewati halte stasiun UI ke arah FKM. Dulu pada masa-masa saya jalan di belakang Poliklinik UI yang terletak di depan FKM masih dapat dilewati sepeda motor untuk menyeberangi rel kereta. Karena arah kosan kedua temanku mengarah ke sana, maka ia mengambil jalan pintas tersebut. Di jalan menuju FKM yang sangat gelap, Ableh melihat ada seseorang perempuan berprofil mahasiswi dengan rambut panjang dengan baju putih agak kotor. Ia menggendong sebuah tas ransel sebagaimana mahasiswa yang baru pulang membawa peralatan belajar untuk kuliah. Melihat perempuan yang cantik dan terlihat lugu tersebut mendorong Ableh untuk menyapanya. Ableh yang saat itu dibonceng berkata kepada Norman yang sedang mengemudi motor, Men, berhentiin motornya. Cewek tuh cewek. Wah, anak baru kayaknya nih. Kayaknya kosannya searah sama kita. Samperin yuk samperin. Tanda seru. Ih ogah ah. Entar setan lagi. Udah ah malam-malam jangan macem-macem Bleh. Norman mengeluh. Ye lu mah. Kasian itu maba sendirian. Tanda seru. Kalau kenapa-kenapa gimana? Udah berhenti. Sini gua yang samperin. Lagi pula kan gua jomblo. Kata Ableh nafsu. Akhirnya mereka berdua berhenti dan menghampiri perempuan tersebut. Seperti dugaan, Ableh pasti mulai sok-sok pahlawan depan tuh maba. Ketika Ableh mendekati perempuan tersebut, ia melihat wajah perempuan tersebut yang ketakutan dan sedikit pucat. Ableh kasihan tapi masih tetap cari kesempatan dengan memulai percakapan garing standar abang-abang tukang ojek.
Baru pulang ya mbak, mau kemana? Wah, abis pulang ospek nih. Gua dulu juga pernah di ospek kok. Bla bla bla. Pulangnya kemana? Namun si mahasiswi tersebut hanya membalas dengan sebuah kalimat dengan nada datar dan suara pelan sambil menghentikan langkah kaki. Mas, mau nyebrang ke arah rel kereta juga? Bareng ya? Wus. Able mendapatkan angin seger dari si perempuan tersebut. Dalam hatinya, wah kesempatan gua nih. Setelah itu Able meminta Norman untuk mematikan motornya dan menenteng motornya dan berjalan bersama-sama mengantar si perempuan ini. Akhirnya sepanjang perjalanan menuju tempat penyeberangan rel kereta, si Able ngoceh mulu mencari perhatian si mahasiswi tersebut. Sampai-sampai ia lupa dengan temannya yang mengikutinya di belakang sambil menenteng motor. Emang si Able ini rada nggak tahu diri juga kalau sudah ketemu perempuan. Padahal ia menumpang. Sepanjang perjalanan, Able sadar merasa digaringin sama perempuan itu. Setiap pertanyaan yang dilontarkan Able hanya dibalas kata, iya, enggak, atau jawaban-jawaban singkat lainnya. Akhirnya Able nyerah juga dan diem-diem aja ketika hampir sampai di tempat alang-alang gitu sesuai jalannya si perempuan tersebut. Norman udah mulai curiga kenapa masuk ke tempat yang ada alang-alang tinggi seperti itu dan gelap. Meskipun masih ada cahaya lampu dari rumah-rumah di pinggir. Tapi Able tetap pede dan mencari akal lain untuk mengambil hati perempuan ini. Di sini seingat saya mereka sudah berkenalan. Namun saya lupa siapa namanya. Ketika sampai di penyeberangan rel kereta api, mereka bertiga menyeberang dalam keadaan garing tanpa obrolan. Namun Norman yang ada di belakang mereka berdua melihat si Able berjalan sendirian dan perempuan tersebut udah tidak berada di samping si perempuan tersebut. Norman berkata kepada Able, Bleh, mana tuh cewek? Iya. Sambil melihat ke belakang. Noh dia. Ketinggalan di sana. Ternyata perempuan tersebut tertinggal di belakang. Tepat di depan rel kereta. Ia belum menyeberangi rel tersebut. Able menyeberang balik sambil lari-lari kecil ke arah perempuan tersebut. Di sini Norman sudah mulai sadar ada yang tidak beres dengan perempuan tersebut. Saat Able berada tepat di depan perempuan tersebut, dengan gelagat-gelagat gentle khas Able si penggoda wanita ia bertanya kepada perempuan itu. Tiba-tiba si perempuan tersebut mendekat ke telinga Able dan berbisik. Setelah itu Able mundur beberapa langkah dari hadapan perempuan itu. SETAAANN. Tanda seru, tanda seru, tanda seru, tanda seru, tanda seru. Able berteriak dan langsung berlari ketakutan ke arah Norman. Norman tahu pasti Able berlari ketakutan karena perempuan itu menunjukkan bahwa ia adalah setan. Norman gemetar dan langsung duduk di motor dan mencoba menyela kickstarter motor namun mesin motor tidak kunjung hidup. Able lompat dan duduk di bangku belakang motor Norman. Men, buru nyalain MOTORNYAA. Tuh cewek SETAAAN. Tanda seru, tanda seru. Iye, nih motor juga nggak hidup. Akhirnya mereka berdua lari terbirit-birit ke arah kosan mereka sambil mendorong motor dengan ketakutan. Sampai di kosan. Sambil terengah-engah Norman berkata, dari awal gua udah curiga tuh cewek setan. Hufha. Di belakang bajunya ada noda coklat kayak darah kering. Tapi gua pikir itu cuma noda biasa. Sialan ternyata dugaan gua bener tuh cewek setan. Terus tadi dia bisikin apa ke Elo? Able menjawab kesal. Bangke tuh setan. Gua ajak nyebrang nggak mau mulu karena takut. Pas gua tanya dia kenapa takut nyebrang. Dia malah bisikin gua, takut mas. Takut ketabrak lagi. Anjir, gua langsung mundur pas dia bilang gitu.
Tiba-tiba mukanya jadi berdarah-darah. Sialan, baru kali ini gua dikerjain setan. Konon kata warga sekitar dulu pernah ada mahasiswi perempuan yang tertabrak ketika hendak menyeberang di rel kereta. Menurut Ableh, nama dari wanita yang ia temui malam itu sama dengan nama wanita yang menjadi korban tertabrak kereta di tempat penyeberangan tersebut. Besoknya Ableh dan Norman menceritakan kejadian itu kepada saya. Dan semenjak itu setiap dia melihat perempuan yang berlajan di malam hari, terutama Ableh, ia tak akan menghampirinya lagi apalagi sampai SKSD. Cerita kedua berjudul Antar Paket di Malam Jumat. Cekidot. Berdasarkan pengalaman dan kejadian nyata, ngantar paket di malam Jumat. Madeleine Cilengsi. Baiklah, kisah ini berawal saat aku berada di jalanan yang mau ke arah Villa Nusa Indah Bojongkulur. Setelah aku mengantarkan paket di dekat daerah tersebut, aku mendapatkan orderan pengantaran paket lagi. Kali ini aku mengantarkan paket obat dari salah satu apotik di daerah tersebut. Saat itu aku belum jelas melihat alamat penerima paket tersebut. Aku pun langsung meluncur ke apotik tempat pengambilan paket ini. Setelah sampai di sana aku bertemu dengan salah seorang driver ojek online yang sedang asyik menelpon. Tak kuhiraukan aku pun langsung masuk ke dalam apotik dan menemui petugas apotik di sana. "Mbak, paket," ucapku sambil menunjukkan layar HP-ku. "Oh, tunggu sebentar ya Pak," ucapnya yang sedang sibuk ngatik komputer yang ada di meja kasir. Lalu kemudian salah seorang petugas apotik menanyaiku. "Mana Pak? Atas nama siapa?" tanyanya. "Atas nama Mbak," jawabku sambil memberikan HP kepada petugas tersebut. Kemudian petugas itu melihat aplikasi yang ada di HP-ku lalu menulisnya di sebuah buku. Lalu aku pun disuruhnya untuk menulis nama, not telepon dan paraf. Setelah selesai semua, petugas itu pun langsung memberikanku bungkusan yang jelas berisi obat untuk si penerima barang. Aku pun tak lupa untuk memfoto paket tersebut sesuai langkah-langkah yang ada di aplikasi. Lalu driver ojek online yang dari tadi menelpon, menghampiri diriku dan bertanya, "Ngantar kemana Bang?" tanyanya. "Madeleine Cilengsi Bang," jawabku. "Wah, lumayan," ucapnya. "Abang ngantar kemana?" tanyaku. "Nggak tahu nih Bang. Arah Bantar Gebang kayaknya," jawabnya sambil mengutak-atik HP-nya. Setelah aku lihat aplikasi di dalam HP driver tersebut, aku langsung ngomong, "Ke arah Setu kali ya Bang," ucapku. "Iya benar yang ke arah Setu," ucapnya. "Oke Bang, ane duluan ya," ucapku pamit. "Siap Bang, hati-hati," ucapnya. Aku pun langsung meluncur pergi meninggalkan apotik tersebut untuk menuju ke tempat penerima barang. Dan tak lupa aku menulis status di WhatsAppku. "Bismillah, semoga ngak dehafu," tulisku di WhatsApp dengan gambar pengantaran. Maksudku tentang dehafu ini adalah saat itu aku pernah juga mengantarkan makanan ke perumahan yang sama. Dan aku mengalami kecelakaan yang lumayan dahsyat. Aku menghantam truk besar yang biasa mengangkut tanah. Alhamdulillah fisikku tak mengapa, tapi motor dan wearpackku yang hancur-hancuran. Ku lanjutkan kisahnya.
Aku pun langsung membuka aplikasi navigasi untuk menunjukkan arah tempat si penerima paket. Ternyata jalur yang diarahkan di aplikasi pun sama dengan arah yang waktu lalu aku kecelakaan. Masyalah, jangan sampai terjadi lagi. Mana lagi malam Jumat pula, ucapku dalam hati. Beberapa kuburan pun aku lalui, serta beberapa lahan kosong serta alang-alang sudah aku lewati. Adapun selintas penampakan pocong pun aku hiraukan. Sampailah aku tak jauh dari lokasi si penerima barang. Kira sekitar 4 kilo dari titik penerima barang. Tak kusadar ternyata aku melewati kuburan lagi, tapi kini berbeda dengan yang tadi. Aku mendengar suara cekikikan wanita persis di atas pohon bambu. Tanpa pikir panjang aku pun langsung tancap gas lebih kencang. Hihihihihihi, bewahahahahaha. Tawanya panjang dari atas pohon bambu. Tawanya pun masih terdengar beberapa meter dari posisiku kabur saat itu. Akhirnya, ucapku lega, yah. Karena aku sudah memasuki komplek perumahan tempat si penerima barang. Aku pun kembali melajukan motorku dengan santai. Sampailah aku di rumah si penerima barang. Saat dia keluar dan menghampiriku lalu dia bertanya. Ini tadi abang, ngambil obatnya di mana? Tanyanya. Di dekat daerah Villa Nusa Indah Pak. Daerah Bojongkulur. Jawabku. Kok jauh ya? Tanyanya. Yah, namanya juga aplikasi Pak. Kan mencari stok obat yang ada. Jawabku. Oh, gitu ya. Ya sudah nih buat tips abang. Ucapnya sambil menyodorkan uang sebesar Rp5.000. Alhamdulillah. Makasih Pak. Lumayan tuh nambah-nambah uang bensin. Ucapku. Aku pun langsung bergegas tuh keluar dari komplek tersebut dan mengaktifkan aplikasi navigasi untuk mengarahkan aku kembali ke arah semula. Setelah beberapa kilo, ternyata aku diarahkan ke tempat kuburan yang tadi saat aku diketawain sama kuntilanak. Persis saat aku melewati lokasi itu kuntilanak sudah ada di depan motorku. Tanpa peduli setan, aku pun menabrakkan motorku ke dirinya yang ternyata benar-benar tembus. Setelah sekitar 2 meter aku tabrak itu kuntilanak. Aku pun berhenti dan langsung mencabut HP dari holder lalu mengarahkan kamera ke arah kuntilanak tersebut. Cepret. Suara HP-ku. Jarak aku dan kuntilanak tersebut hanya berjarak 2 meter. Sangat jelas aku melihat wujudnya. Dia mengenakan gaun putih panjang dan lusuh. Wajahnya tertutup rambut yang ada beberapa daun pohon bambu yang kering. Jelas susah sekali aku melihat wujud wajahnya. Tangannya seperti daging busuk terbakar. Jari-jarinya pun panjang-panjang dan keriting, tak jelas aku melihat bagian bawahnya karena tertutup gaun lusuhnya yang sangat panjang. Setelah aku foto yang pertama, aku pun melihat hasil fotoku yang tadi. Ternyata gagal. Lalu aku pun mencoba mengambil foto yang kedua di posisi yang sama. Bismillahirrohmanirrohim. Wujud kau. Ucapku sambil mengarahkan kamera HP-ku. Cepret. Suara HP-ku. Lalu kulihat hasilnya. Ternyata makhluk itu tak wujud di dalam foto yang kedua ini. Aku pun mencoba untuk memajukan sedikit motorku agar mendapat angle yang bagus. Cepret. Suara HP-ku. Tapi ternyata sama sekali aku tak mendapatkan foto yang bagus akan wujud makhluk tersebut. Kemudian aku pun membuat status di WhatsApp-ku. Di foto pertama aku menuliskan, kesalahan atau kerusakan bukan terjadi karena handphone saya. Tulisku di status WhatsApp dengan foto pertama. Lalu aku menulis lagi status di WhatsApp. Hasil foto kedua di posisi yang sama. Tulisku di status WhatsApp dengan foto kedua. Kemudian aku menuliskan lagi status di WhatsApp. Hasil foto beberapa meter dari lokasi kejadian.
tulisku di status WhatsApp dengan foto ketiga. Lalu aku pun membuka aplikasi kalender Jawaku yang ada di HP dan men-screenshot tanggal serta weton hari kejadian pada saat itu juga. Yang kemudian aku menuliskan lagi status di WhatsApp. Hari, tanggal, bulan, tahun, weton saat kejadian. Tulisku di status WhatsApp dengan gambar hasil screenshot. Setelah itu aku pun langsung meninggalkan lokasi tersebut dan melanjutkan online berharap mendapatkan orderan baru. Asal jangan kesana lagi dah, ucapku dalam hati sambil tertawa sendirian. Itulah pengalaman nyataku yang aku hadapi saat sedang mengantarkan sebuah paket untuk orang yang sedang sakit. Karena aku sangat senang bila mendapat orderan pengantaran paket obat dari apotik karena aku anggap sebuah pahala membantu orang yang sedang membutuhkan obatnya. Percaya atau tidak, semua terserah para pendengar kisah nyataku ini. Akhir kata aku ucapkan terima kasih dan tak lupa aku ucapkan wassalam. Just